lagi kondisi seperti ini apakah diizinkan demonstrasi? Sepertinya tidak. Nah, betul. Berarti ketika mereka tidak diizinkan demonstrasi, mereka melakukan demonstrasi itu kan ilegal. Ilegal, betul ya. Bukan karena negara, wah kalau gitu berarti saya dianggapnya nanti tidak pro demokrasi. Iya. Tidak, artinya gini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin dan para pemirsa yang mengikuti acara Bincang-Bincang Haris. Tentunya pada kesempatan kali ini saya selaku host akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini dalam rangka membahas tentang kebijakan pemerintah, terutama kebijakan PPKM. Namun sebelum acara dimulai, kami mengingatkan kepada para hadirin dan pemirsa sekalian bahwa acara ini sudah kami sterilisasi dan tentunya kami juga menggunakan dan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Baik, langsung saja. Saya di sini tidak sendirian. Saya sudah bersama para narasumber dalam hal ini Bapak Dr. Haris Hijrah Wicaksana SOS MSI. Selamat pagi Pak Dr. Haris. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, yang penting kita sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Happy, positive mind dan sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Sebelumnya di pekan yang lalu mungkin kita juga sudah berjumpa ya dengan tema yang berbeda tentunya. Betul. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pemirsa, saya sudah berjumpa kembali dan mungkin pemirsa juga sudah menanti konten-konten kreatif dan positif dari Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana SOS MSI selaku pakar kebijakan publik Indonesia begitu. Baik, tentunya saya di sini akan bincang-bincang dengan beliau terutama mengenai implementasi kebijakan pemerintah yang juga tampak ini belum optimal, terutama dalam kebijakan PPKM. Begitu Pak Dr. Haris ya. Begini Pak Dr. Haris, sebelumnya kita tahu bahwa hari ini Indonesia sedang mengalami wabah pandemik yang sangat mematikan begitu ya. Nah, dan itu mungkin yang dalam meminjam istilah yang lebih modern mungkin itu yang disebut dengan COVID-19 begitu ya. Dan hal ini juga mungkin melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan tak hanya itu mungkin Pak Dokter juga sudah mengetahui dan khalayak publik juga sudah barang tentu mengetahui Pak Dokter ya, karena mungkin juga sudah merasakan karena transmisi penyebaran COVID-19 juga sangat cepat begitu dan bahkan mungkin eskalasi peningkatan di Indonesia juga cukup tinggi begitu Pak Dokter ya. Sampai-sampai ada beragam istilah juga yang kemudian ini juga diterapkan oleh pemerintah, baik mulai dari PSBB, kemudian ada PPKM mikro, kemudian ada juga yang kemarin terakhir PPKM darurat, dan yang terakhir adalah bagaimana hari ini yang kata anak-anak milenial sini ada level-level tertentu gitu Pak Dr. Haris. Nah ini mungkin sangat menarik ya Pak Dokter pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah mungkin salah satu pertanyaan yang pertama ingin saya ajukan adalah bagaimana pandangan Pak Dr. Haris selaku pengamat kebijakan publik dan analis kebijakan ini melihat bagaimana pemerintah dalam mengambil keputusan, terutama kan ini banyak juga kan ini seperti yang saya ulas di awal tadi, bagaimana terdapat pergantian istilah tadi ya, mulai dari PSBB sampai PPKM level 1 sampai 4 hari ini ya begitu. Nah lalu kemudian apa yang menjadi indikator pemerintah sehingga pemerintah juga artinya memberikan keputusan memperpanjang begitu ya. Nah, apa alasan pemerintah, argumentasi pemerintah yang bersifat rasional dan dapat diterima oleh khalayak publik begitu. Silakan Pak Dr. Haris. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Imron yang hari ini sudah menemani saya untuk dalam bincang-bincang kita hari ini. Ya, terkait dengan pandemik ya, minggu kemarin juga kita sudah bahas sebetulnya dengan DJ ya terkait dengan PPKM darurat. Betul. Nah ini naik bergeser nih. Sekarang PPKM level 1 sampai 4. Betul. Nah ini yang saya lihat di isu-isu di publik ya. Udah
kayak makan maici sama seblak katanya. Betul, karena kan berbagai tingkat macam pedas tingkatan ya. katanya. Tingkat pedasnya pedas apa Iya, gitu. betul. Artinya memang kalau kita korelasikan antara level 1 sampai level 4, level 4 yang paling tinggi. Tinggi, gitu. betul. Nah, ibaratnya level 4 itu udah level yang hari ini udah warna zonanya zona merah. Zona merah. Nah, kalau betul. ibaratkan tadi kita dengan makanan yang dianalogikan dengan anak-anak milenial Ya, katanya. betul. Seberapa pedas katanya level PPKM kita katanya. Berarti kalau level 4 berarti sangat pedas gitu kan ya, karena identik dengan warna merah gitu kan. Level 3 ya orange dan kuning gitu kan. Level 2 mungkin kuning dan level 1 mungkin hijau. Pertanyaannya nanti mungkin saya runutkan dari awal. Betul. Sampai kapan sebelum saya menjawab indikator itu? Sampai kapan sebetulnya akan ada istilah-istilah PPKM dan sebagainya? Mungkin nanti akan berganti. Nah, prediksi saya kita ini akan terus-terusan berkaitan dengan COVID. Kemungkinan paling cepat sampai 2023. Paling cepat selesai. Kalau prediksi saya, asumsi saya hari ini, saya bukan ingin mengecilkan hari ini hati masyarakat. Baru 2021-2023 masih lama gitu kan. Ya dengan kondisi hari ini di Indonesia, kemampuan Indonesia, kemudian vaksin, warga yang mau vaksin, kemudian kesiapan tenaga kesehatan dan sebagainya, saya melihat dari kesiapan kebijakan runtutan yang diambil oleh pemerintah Indonesia hari ini, prediksi saya paling cepat ya tahun 2023. 2023 ya. Nah, itu juga bisa lebih cepat, bisa lebih lama, atau bisa dipelihara kembali. Kok dalam tanda kutip kenapa kok bisa dipelihara kembali Pak Dr. Haris? Ya sebetulnya dari awal banyak yang bercerita. Saya nggak bercerita tentang konspirasi dan sebagainya. Kita tidak akan bercerita ke sana. Tapi pada dasarnya hari ini kita nyata bahwa pandemi itu ada, dan kemudian kita berharap tidak ada satupun oknum atau bagian atau pihak yang memanfaatkan bagian ini. Tapi kalau ini udah terkait dengan ekonomi, nah minggu lalu saya ada cerita tuh di PPKM darurat antara COVID ini kan dua hal nih, esensi pada bidang yang terkena, yang paling dahsyat nih kan, antara kesehatan dengan ekonomi. Ya kan itu kan. Nah, sisanya bidang-bidang lain yang terdampak gitu kan. Nah, kalau ini berbicara kesehatan dan tidak lepas dengan sektor ekonomi, tadi ada segelintir pihak nanti misalkan yang ada yang mengais keuntungan dan sebagainya, ya bisa saja ini dipelihara. Tapi saya berharap tidak sampai ke sana, dan saya punya keyakinan bahwa ini segera bisa berakhir. Nah, syaratnya bisa berakhir bagaimana? Nah, tadi ditanyakan kan, indikatornya apa sih pemerintah akhirnya memberikan atau mengambil keputusan untuk PPKM ini jadi level 1 sampai level 4. Ini sebetulnya saya melihat ini pemerintah sudah bergeser ke arah ekonomi sebetulnya. Bergeser ke arah ekonomi ya? Ekonomi, kemarin kan kalau darurat itu kesehatan full. Mungkin jadi diksinya juga agak berbeda Pak Dokter ya? Betul, betul diksinya pun sekarang level 1 dan level 4 dengan cara sebetulnya nggak ada beda, hampir mirip dengan PPKM Mikro. PPKM Mikro kan maknanya mikro kan kecil ya. Betul. Nah, hanya di wilayah tertentu saja yang indikasinya sangat tinggi gitu kan penyebaran COVID, maka disitulah ada PPKM Mikro, misalnya satu daerah, satu kecamatan gitu kan. Nah, kalau darurat mungkin naik level tuh, karena top down dari pusat gitu kan, darurat ya semuanya berlaku ya. Nah, hari ini level 1 sampai 4 dikendorin. Dikendorin ya. Jadi kalau ada masyarakat yang bilang wah diperpanjang, enggak, justru dikendorkan. Agak lebih longgar. Beberapa sektor tadi Pak Dokter ya. Agak sektor dilonggarkan. Contoh saya bilang yang dilonggarkan karena kita tahu kemarin 2 minggu 3 minggu yang lalu kita sangat berat sekali menghadapi PPKM darurat. Yang berat sebetulnya bukan hanya yang terkena COVID kesehatan, tapi masyarakat sangat berat karena sektor ekonomi yang paling berpengaruh juga sektor UMKM, sektor perhotelan, pariwisata terdampak. Sangat terdampak sama pendidikan, sektor-sektor lainnya. Bahkan tadinya sektor pendidikan sudah sangat pede kan. Juli ini kita udah mulai tatap muka, sudah tenaga pendidikan juga sudah divaksin, sudah jauh-jauh hari gitu kan. Akhirnya dengan kondisi yang sangat cepat berubah ya kan. Kita nggak ngerti dengan ahli, kita bukan ahli vaksin ya, kita cuma hanya melihat pada sisi kebijakan ya. Dengan kondisi tadi sehingga berubah dari zona kuning langsung ke merah, orange ke merah. Ya otomatis pemerintah tidak mengambil resiko lebih besar, akhirnya diterapkanlah PPKM darurat. Nah, hari ini diuji coba nih sampai tanggal 2 Agustus yang saya baca kan kebijakannya kan, PPKM sampai level 4. Tapi nggak semua daerah level 4 ya kan. Artinya nggak semua, kalau
makan sop belang atau ceker ayam yang pedas ya nggak semuanya makan pedas gitu kan. Berarti level-level tadi 1 sampai 4 itu tergantung Zona ya. Zona. Kuning hijau itu ya. Ya, zona. Nah, Iya, misalkan betul. ada beberapa daerah, misalkan kita lihat karena kita di Banten Iya, ya. betul. Di Banten ada 8 daerah, Betul. 4 kabupaten, 4 kota. Hari ini yang zona level 3 yaitu Kabupaten Lebak, Lebak, betul. Kabupaten Pandeglang, Ya. Kabupaten Serang. Ya, Itu betul. zonanya udah mulai orange. Orange. Jadi artinya level 3 itu ya maknanya begini. Level 3 itu sektor ekonomi sudah perlahan-lahan mulai dibuka. Penyekatan tetap ada. Betul. Tapi beberapa sektor ekonomi sudah mulai agak sedikit bergerak. Ya. Nah, Betul. respon inilah yang akan membuat pergerakan manusia itu pergerakan ekonomi. Contoh gini, kemarin yang kita ini kan rumah makan tidak boleh tidak mau menerima tamu, betul. harus dibungkus dan sebagainya. Nah, kalau levelnya sudah level 3, level 4 juga boleh diperbolehkan, tapi waktunya sangat sedikit dan porsinya cuma hanya 25% sampai 30% orang yang berkunjung. Ada waktu tertentu. Dan ada waktunya kalau nggak salah 20 sampai 30 menit. Oh, gitu kan. itu mungkin 20 menit itu Untuk makan di tempat. Untuk makan di tempat ya. Untuk makan di tempat. Betul. Untuk makan di tempat pergerakan. Nah, kita juga ya karena kalau masyarakat tidak bergerak ya tadi artinya roda ekonomi tidak berjalan. Betul. Nah, yang zona kuning level 3 atau zona orange ini sudah sedikit mulai nih, mall sedikit agak dibuka dan sebagainya. Ya, mall yang saya lihat kan nanti bisa disambeli project ya. Mall bisa dibuka kalau nggak salah sampai kalau yang zona kuning bisa sampai jam 7 atau jam 8 malam. Betul. Kalau yang level 3. Kalau level 4 tuh mall boleh dibuka cuma sampai sore saja sampai jam 5 gitu kan, jam 5. Ini sebetulnya bukan ekonominya yang dibatasi tapi pergerakan manusianya yang dibatasi. Dibatasi betul. Karena kan kita yang minggu lalu juga kita bahas yang kita baca literasinya bahwa COVID ini kan diperantarakan oleh manusia. Oleh manusia Pak. Ya, jadi manusia yang kita dibatasi geraknya sehingga ketika dibatasi ya otomatis kan faktor ekonomi juga tergerus terbawa efek juga. Nah, jadi indikator itu yang menyebabkan akhirnya pemerintah hari ini dengan gejolak kemarin 2 minggu 3 minggu yang lalu PPKM darurat diberlakukan gitu kan. Nah, ini coba sedikit agak saya menyebut dilonggarkan sebetulnya maaf ya takut salah kaprah ya. Tapi ketika saya ngeliat beberapa kebijakannya yang diturunkan dengan kategori level 1, level 2, level 3, level 4 ini, nah saya ngeliatnya ini lebih soft dibanding PPKM darurat. Lebih soft ya dibanding PPKM darurat ya. Nah, makanya untuk level 4 ini dan level 3 ini kan bantuan pemerintah kan langsung turun nih seperti BST, bantuan langsung tunai, bantuan sembako, Nah, ini UMKM kemudian menjadi pertanyaan berikutnya Pak Dokter. Ini kan tadi Pak Dokter sudah menyampaikan ya bahwa ini kebijakan PPKM dari level 1 sampai 4 ini merupakan salah satu mekanisme pemerintah juga ya, karena untuk memberikan kelonggaran terutama dalam mobilitas ekonomi tadi begitu agar kemudian masyarakat juga bisa beraktivitas dan memperoleh pendapatan. Karena mungkin sangat repot juga Pak Dokter ya kalau misalkan masyarakat hari ini tidak memperoleh pendapatan begitu ya, terutama kan hari ini gitu Pak Dokter ya, di pandemi sangat sulit sekali begitu Pak Dokter. Mereka bilang kalau kena corona, kena covid susah sesak nafas. Betul. Ekonomi juga bikin sesak nafas. Bahkan lebih pusing gitu. Sesak kantong juga kan. Sesak kantong, sesak nafas gitu kan. Iya, benar. Sehingga mau tidak mau pemerintah mencoba. Saya kembalikan lagi pada teori kebijakan yang kita sangat familiar dengar itu dari Thomas Arda itu bilang what government choose to do or not to do. Jadi ya kurang lebih artinya apa yang pemerintah akan ambil keputusan atau lakukan atau apa yang pemerintah tidak ingin melakukan apa-apa. Betul. Jadi pemerintah itu ketika ingin melakukan sesuatu itu sebuah kebijakan, tidak melakukan apapun itu juga sebuah kebijakan. Nah, tapi kan hari ini dengan kondisi yang hari ini tidak bisa pemerintah tidak melakukan apa-apa. Betul. Bayangkan kalau didiamkan ini nggak akan selesai begitu saja. Kan kita nggak mungkin didiamkan kita tidur bangun selesai covid, nggak begitu kan gitu. Tapi kan harus ada tindakan yang lebih, berarti choose to do. Nah, memang to do ketika kita berbicara to do, melakukan atau mengambil tindakan memang kemungkinan ada gagal ada. Tapi kan kalau kita melakukan keputusan mengambil tindakan, kemungkinan berhasil juga ada. Dibanding kalau kita tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak melakukan apa-apa kan pemerintah udah gagal aja pasti. Nah, tapi ketika melakukan apapun, ya ketika ada kritikan, ada kegagalan, ada apa, yang penting itu sudah dilakukan. Nah, adalah perbaikan-perbaikan. Nah, tadi Imron sudah menyinggung di awal beda-beda makna nih PSBB,
PPKM Dulu mikro, awalnya betul ya. dipaksa lockdown ya, maksudnya Betul. lockdown, kemudian pemerintah ambil jalur tengah Betul. PSBB. Nah, habis PSBB ada PPKM mikro, Betul, PPKM betul. darurat, sekarang PPKM level 1 sampai 4. Ini merupakan perbaikan-perbaikan sebetulnya dari kebijakan-kebijakan. Betul. Yang tadi to do. Menurut Thomas RD itu to do. Betul. Lakukan gitu loh. Jadi Betul, pemerintah betul. melakukan dan berbicara to do tadi. Nah, perubahan nama ini ya inilah merupakan perubahan pemerintah mencari formula-formula terbaik. Formula terbaik Nah, ya, betul. Iya. Nah, hari ini ketika mencari formula terbaik, pasti ada dua hal. Namanya kebijakan kan, ada yang pro setuju, Betul. ada yang kontra. Betul. Nah, pertanyaan saya kalau yang kontra juga, lalu solusi apa yang terbaik gitu? Ditawarkan juga begitu ya. Iya, solusi yang betul. tertawarkan apa? Tapi by data dan by research itu bukan Betul, karena feeling dia atau perasaan dia, oh banyak yang susah, semua sama merasakan dampak ini dampak ya. itu. Betul. Kecuali tadi ada oknum-oknum. Iya. Ada oknum tadi ya Betul. bisa-bisa melihara terus kan karena ini keuntungan, Iya, bisa betul. jadi dipelihara, bisa Itu jadi. sangat repot sekali Pak Dokter ya kalau Wah, repot repot banget nih. Terus ini juga mungkin Pak Dokter kan di halayak publik juga sering memperbincangkan ya, terutama kan di kedai-kedai ini ya, di warung-warung kopi begitu. Bagaimana masyarakat ini ya muncul beragam asumsi. Kok pemerintah tidak menerapkan kebijakan lockdown begitu? Nah, lalu kemudian kok kenapa malah ambil jalan tengah tadi kan kata Pak Dokter, di sisi lain masyarakat dibatasi tapi aktivitas ekonomi juga harus tetap berjalan. Nah, kemudian mungkin apakah ada studi lain gitu yang menyebutkan keberhasilan dari ini ya, dari kebijakan lockdown tadi begitu, sehingga itu menjadi instrumen ini ya gitu, masyarakat memandang ke sana gitu. Betul. Ya. Lockdown ya. Ya. Kita baru PPKM darurat aja ditutup berapa jalan aja udah pada protes Mas ya. Gimana lockdown? Coba kebayang nggak itu? Iya. Kebayang ya? Kayaknya protes. Gitu. Protes ya. Kalau di Indonesia nggak akan cocok dengan lockdown. Nah berarti ini sesuai juga dengan teori tadi ya? Iya, dulu tadi. Nah sebetulnya di channel yang lalu gitu ya, dengan VJ saya juga cerita. Ada tulisan saya dengan Prof. Leo Agustino itu bercerita waktu tahun 2020 akhir kemarin sudah diterbitkan ya di Sinta 2 itu terkait dengan perbandingan penanganan kasus COVID. China, Korea Selatan, kemudian Italia dan Indonesia. Nah memang ya kalau Cina kan di lockdown total, tapi ya di Italia juga lockdown total, Korea tidak, dia melakukan PSBB kan. Korea ya betul. Nah tapi kan mereka banyak yang lebih dewasa, artinya tertib masyarakatnya kan. Kalau di kita di lockdown serba salah, dibebasin lebih salah, lebih salah lagi gitu kan. Nah sehingga pemerintah mencoba alternatif nih tengah-tengahnya. Nah malah ketemu dengan konsep atau pola awal tadi PSBB tadi. Nah PSBB dirasa berbeda, trennya berganti gitu kan. Nah berganti juga tren untuk penanganan COVID-nya. Pada esensinya sama esensinya kan kontennya kan penanganan COVID. Tinggal bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan bawahannya itu terkait dengan PSBB tadi. Betul. Ya kan? Nah kalau PSBB dulu kan semua sektor ditutup. Kita juga sama. Sekarang juga semua sektor ditutup juga kan ada beberapa sektor yang tidak terlalu esensi. Itu ditutup. Tapi kan ada sedikit yang dilonggar-longgarkan juga. Tadi seperti tempat pergerakan ekonomi yang lebih kecil ya, gitu kan, tempat rumah makan, warung kopi, agak sedikit mending nih sekarang nih bisa dibuka dikit-dikit lagi walaupun dengan waktunya gitu kan, gitu sih sebetulnya. Nah lalu kemudian Pak Dokter gini juga kan kemarin saya ini ya berdasarkan catatan yang saya terima dari tim kreatif dan data itu menyebutkan bahwa dari beberapa kuartal terakhir memang ekonomi nasional kita menurun begitu ataupun belum mengalami peningkatan Pak Dokter. Tercatat itu kalau tidak salah sebesar 0,74% dan tentunya ini juga orang-orang mungkin menyebut resesi ekonomi ya, cuma kan itu agak berlebihan gitu Pak Dokter ya. Mungkin karena belum ada peningkatan tadi ya. Nah, di satu sisi memang pemerintah itu memberikan opsi kepada masyarakat bahwa ketika pemerintah menerapkan kebijakan tadi kan, kebijakan PPKM level 1 sampai 4, lalu kemudian membuat kebijakan bantuan sosial tadi kan ataupun bantuan sebutan serupa lainnya begitu ya. Dan di satu sisi memang itu baik begitu ya kebijakan tersebut, tapi di sisi yang lain memang kebijakan bansos tadi juga kan tidak terdistribusi secara merata begitu Pak Dokter. Nah ini tidak tepat ya. Tidak tepat juga. Nah ini bagaimana pandangan Pak Dokter melihat hal itu begitu? Betul. Nah melihat pada tadi ya arah pembangunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang hari ini sampai
turun drastis ya. Sebetulnya ya kita melihat data by data. Ketika berbicara data by data, bukan hanya Indonesia, semua negara mengalami hal yang sama. Semua provinsi di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Tidak ada yang merasa nyaman dengan COVID secara mayoritas ya. Tadi saya bilang secara mayoritas. Hanya mungkin ada oknum atau segelintir orang yang tetap memanfaatkan keadaan. Pasti ada aja. Pasti ada. Nah, ketika melihat pada konsep tadi, ya kan, konsep bahwa akselerasi ekonomi kita juga hari ini tidak maksimal. Padahal ya tadi kita dengan standar ekonomi kita dari tahun ke tahun, dan kalau tidak ada COVID, Indonesia itu terus maju. Karena pangsa pasar kita emang sangat terbuka dan kaum milenial juga sangat dominan gitu kan, secara demografi kita diuntungkan. Nah ini sebetulnya menjadi poin utama. Ketiga ya tingkat konsumtif Indonesia itu luar biasa. Tingkat konsumtif Indonesia itu luar biasa. Nah di situ saya juga mencari data pembanding untuk data tadi selain ekonomi. Memang ekonomi Indonesia turun. Nah, negara lain juga mengalami hal yang sama. Tidak ada yang meningkat. Bahkan banyak negara yang turunnya lebih jauh di Indonesia walaupun dia negara maju sekalipun gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang konsep selanjutnya yang saya lihat, saya membandingkan data juga seperti ini. Indonesia memang ada hal yang unik Indonesia ini. Ternyata ada sebuah riset yang bercerita tentang Indonesia merupakan negara yang paling warganya itu dermawan. Maksudnya seperti apa tuh Pak Rut? Nah ini juga unik yang saya baca riset tadi. Dermawan itu Indonesia itu terbiasa dengan tadi kolektif sumbangan yang luar biasa. Ya, kemudian di acara seperti kemarin ada acara Idul Adha juga kita masih melihat masih banyak orang yang berkurban. Kemudian melakukan ibadah kurban ya kan. Kemudian di Indonesia itu tetap saja misalkan ada anak yang baru lahir, ada tradisi cukuran, tradisi potong rambut, tradisi syukuran dan sebagainya. Itu kan pergerakan ekonomi juga karena kan ada sebuah warga atau masyarakat yang membeli bahan kebutuhan yang akhirnya diolah dan dibagi-bagikan gitu kan. Nah itu sebuah riset yang luar biasa sebuahnya saya bilang buat meyakinkan gitu ya. Nah itu kemudian selanjutnya tadi apakah tepat nih sekarang pemerintah menurunkan bantuan? Nah kita perhatikan hari ini tadi sepanjang perjalanan juga saya melihat di beberapa desa itu sudah dikeluarkan bantuan langsung tunai melalui dana desa dan sebagainya. Nah yang jadi permasalahan kita memang di kita itu ketika ada bantuan tujuannya untuk menyelesaikan masalah, ya pasti ada masalah baru dalamnya. Ya salah satunya tadi ada yang tidak tepat, tapi kita jangan melihat yang tidak tepatnya. Ya kita lihat yang secara garis besar umumnya. Memang kalau kita mau menyenangkan semua pihak nggak akan bisa. Karena terbatas kemampuannya. Kemampuan uangnya terbatas, resourcesnya terbatas. Tiba-tiba kita harus mengeluarkan semuanya dan semuanya sebagian. Ya itu nggak akan bisa. Nah sehingga cara terbaiknya gimana? Ya tadi tetap kita lihat secara general bahwa ada masyarakat yang hari ini sedikit mengurangi rasa beban. Nah, ketika beban itu dikurangi dengan cara bantuan tunai diberikan, kan diharapkan rakyat atau masyarakat nih bidang UMKM punya uang nih, seperti uang hadiah lah gitu ibaratnya atau subsidi dari pemerintah, atau saya menyebutnya kebijakan distributif yang diberikan oleh pemerintah. Nah, diharapkan dengan itu kan dia akan membelanjakan. Dengan membelanjakan kan otomatis roda ekonomi bergerak lagi gitu. Walaupun memang tidak bisa lari cepat, tapi minimal tidak stuck. Karena kalau ekonomi stuck, ya berhenti itu ya bangkrut. Dan itu mungkin akan berdampak kepada apa Pak Dokter? Kalau misalnya kalau bangkrut ya otomatis negara hancur. Hancur. Betul. Siapa yang mau negara hancur kan tidak bisa. Ya makanya untuk alternatif itu maka akselerasi kebijakan itulah pemerintah mengambil kebijakan alternatif tadi. Ya tadi salah satunya ya akhirnya diambilkan yaitu kebijakan PPKM level 1 sampai 4. Level 4 ya. Nah, pertanyaannya tadi kan yang kita mau bahas tuh. Ya kita pilih level berapa? Kalau mau pesen yang pedas ya seblak gitu. Tapi Pak Dokter, ini kan apa ya yang saya lihat secara personal bahwa pemerintah hari ini juga pejabat publik kita juga sangat optimis Pak Dokter terkait dengan ini target ekonomi nasional. Itu kan di awal itu kalau tidak salah menyebutkan target ekonomi nasional sebesar 7%. Nah, cuma kemudian yang menjadi pertanyaan fundamental kita hari ini kan dengan kondisi yang berbeda gitu Pak Dokter, dengan tantangan yang sangat luar biasa tentunya.
ini ada wabah pandemi COVID-19 sehingga ini juga tentunya akan berimplikasi terhadap terhadap target ekonomi nasional tadi. Nah, itu menurut Pak Dokter apakah itu di sisi yang lain apakah memang akan tercapai atau tidak begitu di tengah situasi seperti ini? Ya, kalau kita melihat pada runtutan ini dan analisis dan data yang ada, ya jangankan mencapai target itu. Kalau saya melihatnya sudah selamat saja, sudah syukur. Sudah syukur ya. Sudah syukur. Jadi hari ini jangan berbicara target angka-angka yang kita juga banyak masyarakat juga nggak paham tentang angka-angka tadi. Masyarakat hari ini kan pahamnya bagaimana mereka nyaman melakukan kegiatan. Mereka berpikir mereka nyaman mendapat fasilitas kesehatan. Mereka nyaman mendapat fasilitas pendidikan. Mereka nyaman melakukan berbagai usaha mereka. Nah, itu aja sebetulnya masyarakat sebenarnya kan nggak neko-neko dan nggak repot-repot, apalagi mereka sampai membaca angka pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Itu kan hanya konsumsi orang-orang yang tertentu saja gitu ya. Kalau rakyat saya melihatnya cuma hanya yang sederhana itu saja. Nah, saya bisa melihat itu sebetulnya ada di wilayah masyarakat yang tidak terlalu banyak tuntutan. Ada di mana itu? Ya contoh di masyarakat adat aja. Iya betul. Gimana? Ada perbedaan yang cukup signifikan antara masyarakat adat. Bukan bermaksud ingin mendikotomikan itu Pak Dokter ya. Tapi bagaimana menurut Pak Dokter? Terutama kan di tengah pandemi hari ini Pak Dokter, karakteristik ataupun salah satu salah satu langkah untuk bertahan hidup gitu ya, terutama kan pandemi. Bagaimana antara masyarakat adat dengan masyarakat pada umumnya gitu. Nah akhirnya kebetulan nih agak sedikit tersinggung ya di bahasan ini kan. Ya, kebetulan beberapa bulan yang lalu kan kita juga sambil riset dengan masyarakat adat kesepuhan yang ada di wilayah Kabupaten Lebak gitu ya. Contoh misalnya di Baduy. Di Baduy kan sampai hari ini zero accident terkait dengan COVID. Kedua, mereka ketika orang melockdown diri, Baduy sudah melockdown dirinya sudah bertahun-tahun yang lalu. Artinya mereka sudah punya kebiasaan di bulan Kawalu atau bulan Terlarang selama 3 bulan mereka melarang warganya untuk keluar dan warga luar masuk ke dalam ya. Ya kan, artinya itu dia sudah bahasa lockdown tuh sebenarnya mereka sudah ada di mereka, sudah menerapkan. Iya, menerapkan dengan bahasa kita baru mencoba bahasanya saja lockdown, tapi mereka sudah menerapkan itu. Nah, kedua, ketahanan pangan yang sudah disiapkan mereka dengan punya leuwit dan sebagainya, tatanan kebudayaan mereka ya ketahanan pangan mereka tidak terganggu. Nah kalau kita kan dengan ada pandemi ini karena mengandalkan pergerakan, tidak berangkat ke kantor, tidak banyak yang bekerja, akhirnya banyak yang di pabrik tidak berjalan, mereka dipecat, di PHK, akhirnya kan ketahanan pangan ini repot berantakan kan. Nah masyarakat adat tidak seperti itu, mereka sudah menyiapkan itu gitu. Nah kebutuhan mereka juga tidak banyak-banyak kan, nggak neko-neko, nggak butuh. Kalau dibandingkan karena tidak diperbolehkan untuk sekolah formal ya, artinya bukan tidak boleh belajar, mereka belajar, mereka berpengalaman, punya pengetahuan. Justru kita hari ini banyak belajar dari masyarakat adat. Saya di Baduy, kita kemarin kesana kan waktu di Citorek, kemudian di Pasir Eri, kemudian di Guradok, ya kan, Cisungsang, Cicarucup dan beberapa desa-desa adat lainnya. Mereka sudah memiliki ketahanan pangan itu. Iya betul. Ya kan, jadi mereka ketika disuruh tutup, mereka makan prinsipnya udah punya beras dan punya nasi. Berdikari banget itu Pak Dokter ya? Sudah, mereka sudah. Secara ekonomi gitu ya? Betul, mereka justru mengajarkan kita hari ini tentang ketahanan pangan. Harusnya kita banyak belajar riset-riset terkait dengan kebijakan ketahanan pangan hari ini ke masyarakat adat. Bukan karena kan identiknya masyarakat adat itu masyarakat yang kuno katanya kan, tradisional. Tapi hari ini kita banyak belajar sama mereka. Betul. Saya aja punya pengalaman luar biasa. Betul. Bertemu dengan mereka, ya kan, wawancara mereka, punya ilmu banyak dan mereka menyuguhkan hal-hal yang saya bilang ini pengetahuannya luar biasa turun-menurun. Kita belajar teori banyak-banyak, tiba-tiba mereka praktek kan malu itu sebetulnya. Betul Pak Dokter. Iya. Pejabat itulah harus itu kayaknya. Iya, baik. Kembali ke awal mungkin Pak Dokter ya. Ini kita koherensikan dengan fenomena yang hari ini sering dibahas oleh khalayak publik, terutama ini kan pemerintah juga hari ini secara sistemik juga menyelenggarakan vaksinisasi ya begitu di berbagai daerah di Indonesia begitu. Karena ini juga mungkin relevan dengan adanya instruksi Mendagri tadi ya. Begitu. Nah, menurut Pak Dokter selaku analis kebijakan bagaimana memandang hari ini kan pemerintah ini menyelenggarakan ataupun mengaktualisasikan
program vaksinisasi ke berbagai daerah. Betul. Nah, lalu kemudian dengan adanya kebijakan PPKM ini, apakah berbanding lurus dengan tingkat kesembuhan masyarakat, dan ataukah memang COVID-19 itu juga ini ya melandai begitu dengan adanya vaksinisasi ini? Bagaimana tanggapan Pak Dokter? Ya, memang salah satu ikhtiar kita, salah satu cara terbaik untuk menangkal wabah virus ya ditemukan vaksin. Vaksin. Iya, salah satu vaksin. Nah, hari ini kita sebetulnya kan vaksin sudah ditemukan. Iya. Kalau kita kan lebih ngeri waktu tahun awal-awal adanya COVID belum ada vaksin. Betul. Nah, sekarang vaksin sudah ada. Nah, yang jadi masalah lainnya sebenarnya kita sudah bahas di YouTube yang lalu kan. Betul. Banyak yang tidak mau vaksin, gitu kan, dengan alasan. Bahkan saya sudah share di beberapa grup ya kan, vaksin yang disinyalir katanya buatan China, Tiongkok ya, Sinovac dan sebagainya. Ya itu kan halal dari menurut MUI gitu kan. Betul. Yang AstraZeneca yang haram pun dengan keadaan seperti ini MUI menyebutkan itu mubah gitu kan. Betul. Nah, tinggal sebetulnya masyarakat ini mau tidak melakukan kegiatan vaksin ini gitu kan. Nah, saya berkeyakinan bahwa ketika ini linear kegiatan vaksin dan banyak warga masyarakat yang sudah divaksin, ini pasti akan memang kemungkinan kena ada. Betul. Tapi kan cepat juga sembuhnya karena sudah divaksin. Vaksin ya, betul. Artinya kan badan kita kan sudah mengenal. Jadi imunitas kita juga udah kebal ya. Sudah terbangun imun kita. Jadi sudah mengenal bentuk-bentuk virus itu gitu kan. Nah, ya berharap sih masyarakat ya segera ikut program vaksin jika yang cari terdekat aja, cari terdekat. Tapi program vaksin juga harus diperhatikan, jangan sampai kan kita juga melihat ada beberapa program vaksin tapi antriannya berkerumun. Nah, ini jadi masalah baru. Tujuannya untuk vaksin tapi dia berkerumun juga. Nah, artinya ini yang ya coba artinya kebijakannya turunan ke bawahnya pas pelaksanaan betul-betul diperhatikan sampai urutan absensi dan sebagainya. Maksudnya gitu. Nah, ini Pak Dokter yang kemarin juga menjadi diskursus publik juga mengenai ini mengenai pendataan orang yang mau divaksin Pak Dokter. Kan kemarin harus ada syarat menggunakan iktp ya Pak Dokter. Nah, cuma masyarakat itu Pak Dokter juga diminta untuk fotokopi iktp juga. Nah, lalu kemudian fungsi iktp itu sendiri apa gitu kan? Padahal mungkin juga sudah tersimpan di database pemerintah gitu Pak Dokter. Nah, itu yang menjadi diskursus publik kemarin. Bagaimana tanggapan Pak Dokter? Ya, ini yang lucu sebenarnya kan. Ya makanya KTP kita aja masih difotokopi gitu kan. Iya, betul. KTP tapi KTP kita masih difotokopi. Itu kan buat saya lucu. Nah, udah gitu orang masih takut dengan vaksin, kan ada isu vaksinnya ditampilin chip. Udah kejauhan banget lah ngomongin chip orang kita aja masih kayak KTP di fotokopi ini mau ditempelin chip, ketakutan amat. Penting amat hidupnya kan gitu kan. Ditempel chip lebih mahal gitu biasanya kan. Itu udah saya bahas tuh di YouTube kita yang kemarin kan. Nah, itu yang hal-hal yang lucu buat saya. Nah, hari ini sinyalir kan kalau untuk divaksin kan berarti daftar dengan ektp. Karena sebetulnya kan ektp itu bagi yang sudah memiliki dan sudah terdata kan tinggal masukin nomor NIK-nya aja. Nah, itu sudah terdata otomatis. Nah, itu sebenarnya memudahkan untuk membuat nanti atau mendownload sertifikat. Nah, kita kan kalau yang sudah divaksin kan kita tinggal masukkan nomor NIK kita ya kan untuk dilaporkan di lindungi kita di lindungi kita, masukkan linknya, kita masukkan NIK kita, tinggal search kita ada siapa di situ muncul, tinggal unduh, download. Nah, muncul sertifikat kita. Lengkap dengan nama dan NIK kita. Itu aja sebetulnya. Nah, yang jadi masalah banyak warga kita mungkin yang KTP tapi belum diaktifkan atau diaktifasi gitu kan. Betul. Nah, artinya tidak perekaman datanya waktu itu ya belum diaktifasi. Atau banyak juga warga kita nggak punya KTP ya. Ya kan itu jadi PR juga namanya. Tapi kalau untuk kepentingan vaksin maksud saya udah, kalaupun nggak punya KTP pun yang penting terdata di RT, betul. Ya kan, kenapa tidak? Betul ya. Jadi jangan sampai banyak juga yang punya KTP nggak mau vaksin juga, gara-gara isu-isu kayak tadi begitu. Dapat juga kan udah. Jangan divaksin lah, buatan Cina, ada chipnya, buset dah saya bilang. Orang mau daftar vaksinnya juga ente fotokopi, saya hebat apa gitu kan? Chip itu dimasukin gitu. Betul. Itu konyolan. Vaksin luar biasa nih Pak Dokter ya. Betul. Nah, sambil diminum Pak Dokter, biar seger.
Nah, lalu kemudian Pak Dokter ini juga apa ya, selain apa berbicara tentang ini fungsi iktp sendiri, karena mungkin database kita sebetulnya sudah terintegrasi Pak Dokter. Cuma tadi kan ya ada beberapa yang disebutkan di muka oleh Pak Dokter, bagaimana mungkin ada beberapa sebagian besar masyarakat juga yang mungkin belum mengaktifkan aktivasi tadi ya, aktivasi NIK-nya dan lain sebagainya. Dan tentunya ini juga menjadi PR bersama ya, bukan hanya pemerintah begitu ya. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya Pak Dokter itu mengenai kembali ke awal, bagaimana kan hari ini juga yang saya lihat secara faktual juga menunjukkan Pak Dokter ya, di berbagai daerah di Indonesia terdapat protes ya, dan kemudian juga ini ya diaktualisasikan dalam bentuk aksi demonstrasi di berbagai daerah. Bahkan juga ini Pak Dokter yang saya lihat juga aparat keamanan juga apa ya, dalam tanda kutip juga ini mengamankan ini ya para demonstran ya. Mungkin ada alasan tertentu ya, ada argumentasi tertentu sehingga para aparat keamanan tadi membawa sebagian kecil para demonstran tadi begitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Dokter mengenai hal itu begitu? Iya, ya memang tadi saya bilang kan pasti ketika pemerintah melakukan atau mengambil sebuah keputusan, tadi yang saya bilang tuduh tadi. Tuduh berarti ada yang pro dan kontra. Nah, sebagian saya perhatikan juga di beberapa daerah ya, terutama kalau kita fokus di Banten, ada beberapa wilayah yang melakukan aksi demonstrasi atau aksi massa yang sebetulnya saya lihat juga aksi massanya nggak banyak-banyak amat. Nggak banyak-banyak amat ya? Nggak banyak, itu mah nggak berpengaruh apa-apa lah saya bilang gitu. Tapi memang saya merasanya tidak atau kurang tepat saja dalam kondisi seperti ini. Ketika demonstrasi mereka artinya menolak, atau saya lihatnya kan banyak yang menolak perpanjangan PPKM dan sebagainya. Ya saya sangat sayangkan juga mereka tadi saya bilang apakah sudah pertama kalau segi saya tidak menyalahkan mahasiswa tidak. Tentunya mereka mudah-mudahan mereka mengadakan aksi demonstrasi itu untuk karena panggilan jiwa mereka mewakili masyarakat yang mereka terdampak gitu kan. Nah, tapi pastikan juga ketika mereka aksi ya jangan sampai mereka bikin klaster baru tadi ya, karena berkerumun kan mereka berkerumun. Tujuannya mereka baik, tapi mereka berkerumun juga. Mau nggak mau kan akhirnya bersentuhan tubuh, bersinggungan, akhirnya ada dorongan, kemudian apalagi terjadi ya misalnya di Lebak, kemudian di Tangsel yang saya lihat ada beberapa aksi tindakan aparat katanya represif gitu, artinya agak sedikit keras membubarkan dan sebagainya. Saya mendukung tindakan aparat, tapi tidak represif artinya secara paksa seperti ini. Tapi saya lihat itu masih dalam koridor standar kok, standar prosedur. Karena juga saya juga aneh. Lagi kondisi seperti ini apakah diizinkan demonstrasi? Sepertinya tidak. Betul. Berarti ketika mereka tidak diizinkan demonstrasi, mereka melakukan demonstrasi itu kan ilegal. Betul ya. Bukan karena negara, wah kalau gitu berarti saya dianggapnya nanti tidak pro demokrasi. Tidak, artinya gini, demokrasi itu kan bukan cirinya bukan demonstrasi bukan. Demos itu kan berbicara pada kerakyatan kembali tadi kan. Nah, berbicara rakyat tadi bukan cirinya dengan demo. Demo itu bukan ciri dari negara demokrasi. Bukan, itu kan cara menyampaikan pendapat. Nah, ketika ada cara-cara lebih elegan, lebih elit, lebih pas dalam kondisi seperti ini mengadakan aksinya, kenapa mereka tidak menggunakan aksi dalam bentuk Zoom ya, betul. Mereka bilang misalkan, wah gak enak aksi Zoom. Dan itu meminimalisir kerumunan tadi Pak Dokter ya? Pasti, misalnya satu orang. Tapi kan kalau Zoomnya isinya 5.000 orang. Betul nggak? Kita undang pihak terkait, ajak dialog, diskusi. Saya juga perhatikan juga statement-statement dari para aparat kepolisian yang menangani ini, ya mereka tidak mengizinkan ada aksi demonstrasi. Kalau mereka menyampaikan aspirasi, silakan berdialog dan berdiskusi. Karena mungkin para aparat keamanan juga mungkin Pak Dokter punten ya, ini juga mengikuti instruksi ataupun peraturan yang berlaku mungkin. Pasti, karena kan untuk menyelamatkan warga masyarakat juga. Betul. Saya juga artinya di sini yang saya lihat ya tadi dengan demonstrasi ya, tapi ketika kemarin saya lihat juga ada beberapa ya cuplikan video dan sebagainya yang rumah makan dibubarkan dan sebagainya. Sebetulnya bukan rumah makan dibubarkannya, tapi kan bisa dengan tadi ya tetap buka tapi dibungkus dan sebagainya. Nah makanya itu kan kemarin PPKM darurat, makanya untuk masalah-masalah tadi tuh yang tadi muncul, maka coba diperbaiki dengan adanya PPKM level 1 sampai 4 ini. Ya betul. Jadi tetap mereka bisa
ditata waktu berjualannya, ekonomi tetap bisa berjalan, tapi kesehatan juga bisa terkontrol dan terjaga. Betul. Nah itu tujuannya. Betul. Nah kalau masyarakat masyarakat dan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi, saran saya sih hari ini ya jangan menambah beban lainnya gitu saya. Kalau kita tidak bisa membantu hari ini, minimal jangan menambah beban. Betul. Nah mohon maaf, saya bukan karena tidak pro dengan aksi demonstrasi, tapi apakah efektif demonstrasi dengan kondisi seperti ini? Cuman teriak-teriak dan sebagainya, dan tidak ada esensi lainnya, cuman hanya teriak-teriak aja kok. Output yang dihasilkan juga apa gitu? Tidak ada outputnya. Output goal point-nya apa? Kan saya tanya. Ada beberapa saya perhatikan yang ada mau aksi demonstrasi, saya baca kan selebaran flyernya dan sebagainya. Aksi ininya di mana? Bahkan yang di pusat juga terlihat ada hal banyak yang menunggangi kan isu-isunya kan. Betul. Akhirnya di pusat juga tidak terjadi tuh demo kan. Betul. Karena udah tercium dulu isu-isunya, bahkan yang modalinnya siapa dan sebagainya. Iya, itulah gitu. Betul. Baik Pak Dokter, mungkin satu pertanyaan lagi, pertanyaan dari teman-teman ini ya, di masyarakat di sana di luar, di kedai-kedai kopi, kedai-kedai warung yang juga ini menanyakan perihal koordinasi dan komunikasi pemerintah yang juga tampak tidak berjalan dengan baik ataupun tidak maksimal begitu Pak Dokter. Betul. Nah termasuk juga bagaimana ketika suatu kebijakan diterapkan lalu kemudian para aparatur di tingkat bawah sebagai sebagai pelaksana begitu juga tampak tidak memperhatikan aturan yang berlaku. Nah ini juga sangat repot begitu ya Pak Dokter. Tanpa mungkin tanpa mungkin yang saya sebut minim juga sosialisasi yang diberikan begitu. Nah tanggapan Pak Dokter bagaimana melihat hal itu? Ya, ini berarti kurang lebih terkait dengan kabinet Pak Jokowi ya, kalau kita lihat ya. Ya memang saya lihat kemarin juga sudah ada beberapa hal yang kita perhatikan di media, kita perhatikan di media isu-isu dan sebagainya. Ini terkadang isu yang ada atau kebijakan ada atau statement, disebutnya bukan kebijakan ya, statement yang muncul dari beberapa menteri kabinet Pak Jokowi dirasa ada sedikit aneh atau sedikit bertabrakan dengan komitmen presiden sendiri atau arahan dari presiden atau menteri-menteri lainnya. Nah ini sebetulnya ini juga masuk dalam ranah, mungkin kita kan nggak di wilayah itu ya, mungkin saya yakin juga Pak Presiden dengan jajarannya akan mengkomunikasikan kembali dengan itu. Tapi hal yang paling unik sebetulnya kalau netizen ya, saya perhatikan sebenarnya yang lucu itu sebenarnya saya perhatikan netizen dan sebenarnya yang saya perhatikan lucunya itu komen mereka ya. Mereka menyebutnya ada 4L. 4L apa tuh Pak? Luhut lagi. Wow. Bahkan sebutnya luhut itu Lord gitu kan. Ya tapi karena memang mungkin kepercayaan besar yang dipercayakan oleh Pak Presiden ke beliau, ke Pak Menteri, Pak Luhut ya saya melihatnya ya memang dia memang ahli strategi ya kan, mantan Kopassus ahli strategi, dan kemudian dia bisa membaca pergerakan isu dan sebagainya, himpunan isu-isu yang masuk dari intelijen dan sebagainya, beliau juga pasti udah akses itu, dapat itu, sehingga apa yang langkah-langkah dilakukan untuk hal-hal darurat atau hal-hal yang urgent, saya rasa Pak Presiden ya mempercayakan ini dengan Pak Luhut. Ya itu yang terjadi. Habis itu dia banyak muncul di media, apalagi stigma dia dua ya, satu siapa yang bilang tidak bisa mengkondisikan COVID. Oh, saya kasih datanya. Tiba-tiba dia bikin pernyataan seminggu kemudian dengan kondisi katanya varian Delta katanya sangat tinggi, dia akhirnya COVID varian Delta tidak bisa terjadi. Akhirnya kan netizen itu kan membandingkan dua berita itu kan. Nah komennya itu. Komen terparan netizen itu ya. Saya bacanya ada yang bilang tuh 4L, luhut lagi. Keren ya. Jadi yang kalau saya happy-nya itu. Nah tapi yang pesan yang terakhir yang boleh kita sama-sama, kita bangun mindset positif lah. Bangun mindset positif ya. Ya, positif mind. Jadi intinya sebetulnya imun tubuh itu kan, saya berapa kali bilang bahwa imun tubuh itu saya coba rekonstruksi dari pikiran saya sendiri sebetulnya. Saya coba selalu berbicara pada positive mind. Kita kalau selalu berpikir positif, berpikir baik, akan menghasilkan energi yang baik, energi yang positif. Dan itu otomatis akan menimbulkan imun tubuh kita juga akan baik. Nah, tiba-tiba kalau kita misalnya kita dengan penuh amarah, penuh dengan curiga, penuh dengan kebencian, penuh dengan hal-hal lain, ya kan. Saya tidak melarang berbicara kritik ya, tapi ketika isi kita itu tidak terlalu banyak konten yang bermanfaat, udahlah simpan aja. Jangan menambah beban dan menambah dosa. Kita juga udah banyak. Supaya kita melakukan hal yang bisa sebisa mungkin, dan
ya sebermanfaat mungkin gitu ya, aja. Betul. Ya positif mind lah. Betul. Gitu. Mungkin terakhir ini Pak Dokter, mungkin ada sedikit saran atau masukan baik terhadap pemerintah sendiri ataupun mungkin sebagai masyarakat kita ya, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, kalau saya sih dari hasil diskusi kita, saya melihat bahwa terakhir dari kebijakan ketika berbicara to-do, yaitu ada berbicara evaluasi. Betul. Saya melihatnya ini ada dua evaluasi sebetulnya, ada evaluasi proses dan evaluasi dampak. Nah, berbicara evaluasi proses, ini kan masih berjalan nih, kondisi pandemik nih. Nah, selama proses PSBB, tadi PPKM Mikro, darurat, atau sekarang level 1 sampai 4, nah ini terus dievaluasi, saya yakin akan terus dievaluasi oleh pemerintah. Nah, saya berharap dengan evaluasi ini, tapi dibandingkan dengan base data yang baik, kemudian jangan sampai ya tadi agak aneh-aneh lah datanya gitu kan. Nah itu ya apa adanya, misalnya itu datanya zonanya merah ya merah, orange ya orange, hijau ya hijau, jangan ada kepentingan lain lah gitu. Nah selanjutnya pesan saya lainnya dievaluasi berbicara pada hari ini rakyat sudah mulai agak, artinya sangat bersabar, Indonesia sangat bersabar. Nah tolong bantu kesabaran itu dengan trust, kepercayaan yang dibangun dengan masyarakat ketika pemerintah dengan satgas-satgasnya, terutama satgas COVID ya, ini juga bisa mengevaluasi distribusi vitamin, obat yang ada di apotek. Nah, saya sampai ini masih langka. Pak Dokter? Ya, saya mencari beberapa vitamin yang biasa saya konsumsi. Jauh sebelum COVID saya udah biasa mengkonsumsi vitamin-vitamin. Dan hari ini langka begitu? Langka dan harganya pun kalau ada tinggi lah. Oh, tinggi ya? Jauh banget. Nah, saya nggak perlu nyebut merek vitamin yang biasa saya ini ya. Artinya itu biasa saya beri berapa ratus ribu gitu sepaket, ini udah hampir 2 juta ya. Wih, luar biasa. Itu vitamin yang biasa saya konsumsi buat di keluarga gitu. Jadi pertanyaan kita juga. Nah, udah gitu langka lagi sih. Tidak ada langka. Nah, ini juga buying victim kita di masyarakat. Jangan kayak kemarin kelapa hijau tiba-tiba naik juga, jadi harganya jadi mahal juga gitu kan. Ada lagi Bear Brand gitu kan, naik lagi, sekarang langka juga gitu kan. Nah, maksudnya itu tadi positive mind, dibangun dengan positive mind. Udah kita apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak bisa melakukan apa, udah diem aja di rumah, udah cukup gitu kan. Udah cukup, itu juga lebih baik gitu kan. Maksudnya gitu aja deh. Baik, terima kasih Pak Dokter sama-sama atas waktu dan kesediaannya dalam bincang-bincang Haris pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana SOS MSI dalam diskusi kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya sebagai warga negara yang baik, mari kita patuhi peraturan pemerintah terutama dalam penanganan COVID-19 ini agar tercapai apa yang kemudian kita harapkan, agar kehidupan berjalan seperti sedia kala atau normal kembali. Baik, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Dr. Haris Wicaksana MSI dan kepada rekan-rekan tim kreatif dan data termasuk dan tim media juga yang sudah memfasilitasi diskusi kita pada hari ini Pak Dr. Haris. Semoga sehat selalu Pak Dr. Haris. Sehat semua, buat kita semua sehat buat semua. Amin. Baik, kepada teman-teman dan pemirsa dimanapun berada, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku, jaga kesehatan dan tentunya jaga diri kita dan jaga keluarga kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Baik, sekali lagi semoga diskusi kita pada hari ini juga tentu bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan dari kami. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.